menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saya akan keluarkan dulu 3 kata kerja ini. Menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Mari kita tanya. Kalau seseorang mengambil 3 keputusan itu, menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, orang itu sedang apa? Mengapa? Ada apa dalam hidupnya? Mengasingkan diri, menyingkir, kok lupa. Menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, bertapa. Oke, itu pasti orang Jawa yang jawab. Jawi pun Pak. Yang lain, ayo. Merenung. Oke, tidak apa-apa, ayo keluarkan semua. Semedi, sama Jawa juga itu. Yang lain cepat. Istirahat, berdoa, menghindar, betul, apalagi tidak yang dialami. Nah, ada masalah, betul, apalagi stres, bisa nggak? Ya toh tergoncang jiwanya, ayo apalagi mengalami tekanan hidup. Nah, saudara, ini Yesus Tuhan. Kuncinya ada di kalimat setelah Yesus mendengar berita itu. Mendengar berita apa? Kita tahu kisah sebelumnya. Sahabat baiknya mati. Herodes memancung kepalanya, yaitu Yohanes Pembaptis. Bayangkan seorang Yesus yang adalah Tuhan bisa tergoncang jiwanya. Syok. Dia nggak siap menerima fakta itu. Dia ingin menenangkan diri. Karena tergoncang cukup berat, saudara. Dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah, waktu ini terjadi, Tuhan Yesus belum tahu kalau dia sedang diikuti. Dia nggak tahu. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Rekan-rekan pelayan, kita tetap manusia. Betul. Mbak Surip aja bisa mati. Aduh, waktu dia meninggal saya ikut sedih. Padahal kalau dia masih hidup sekarang tuh karyanya luar biasa menghibur bangsa ini. Iya, karena apa? Fenomena Mbak Surip itu sangat menarik, saudara. Sebelum dia meninggal itu saya sering khotbah tentang dia. Karena saya tuh bayangkan dari anak kecil sampai presiden. Ingat apa itu ungkapan Pak SBY? Ya kok sedih juga Mbak Surip mati. Luar biasa ini orang. Nah, bagi para ahli musik, syairnya dan musiknya itu sangat biasa. Apalagi syairnya cuma diulang-ulang saja. Betul enggak? Enggak ada yang lain, diulang lagi. Kelihatan kalau lagu itu enggak dipersiapkan baik. Tapi kenapa jadi mendunia istilahnya? 2 hal yang saya pelajari dari Mbak Surip. Nomor 1, dengar ini. Ternyata bangsa Indonesia sudah capek dengan kepura-puraan. Betul enggak? Mbak Surip itu apa adanya. Bukan cuma isi lagunya, orangnya juga apa adanya. Dia kalau syuting di TV nggak ke salon dulu. Ya model begitu. Sampai di komentari sebau-baunya juga beda jalan terus. Rambut kayak begitu modelnya. Nggak pernah lepas topi yang segede itu. Orangnya itu santai. Dalam bahasa Jawa ada satu kata yang sangat suka saya. Bloko suto. Artinya transparan. Tembus pandang. Itulah maksudnya. Jadi bangsa ini. Seharusnya para pejabat sadar. Bangsa kita sudah capek dengan pidato-pidato para pejabat yang cuma klise saja. Betul enggak? Maka itu kalau pejabat pidato hampir nggak ada yang dengarkan. Kalau Mbak Surip nyanyi didengarkan. Kenapa? Karena bangsa ini perlu kejujuran. Bangsa ini perlu ketulusan. Yang kedua, Mbak Surip itu tahu yang dibutuhkan orang banyak. Yang ringan-ringan, jangan yang berat-berat. Tak gendong bangun pagi. Coba lihat
Kok bisa laku lagu itu? Luar biasa. Sayang dia cepat mati. Aduh. Oke. Kenapa saya ambil contoh Mbak Surip? Lihat aja. Dia mati, saudara, karena dia nggak jaga dirinya. Semua orang yang minta dia dilayani. Betul nggak? Dia nggak mikir dirinya sendiri. Makan aja nggak teratur, karena dia selalu menghibur orang. Dia menghibur orang di mana-mana. Itu yang buat saya sedih. Kalau dia masih hidup, negara ini akan terhibang, saya akan terhibur betul-betul. Oke lah, itu urusan dia. Nah, lihat Yesus. Mari kita tempatkan kalau itu kita tergoncang dengan berat. Kita mau menyingkir, mau mengasingkan diri. Sudah ketemu tempat yang sunyi, baru nyampe. Ya ampun, orang segini banyak sudah cari. Kira-kira kalau kita model Yesus, kembali. Kalau Yesus model kita apakan orang-orang itu? Iya, gak usah ragu-ragu. Tergantung. Iya, tergantung sukunya, jangan tersinggung dulu. Dia Jawa atau Batak itu lain. Enggak, jangan marah. Paling tidak kita berkata, lain kali saja ya. Saya lagi perlu tenang sekarang ini. Apa begitu sikap Tuhan Yesus? Ini yang luar biasa. Mari kita lihat. Maka, lanjutkan pembacaannya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saya tidak pernah menemukan ayat lain di Alkitab setegas, setajam, sejelas, semudah ayat ini bicara motivasi hamba Tuhan. Saya ulangi lagi. Saya tidak pernah ketemu di ayat lain di seluruh Alkitab yang menyatakan begitu jelas, gamblang, tegas, sederhana, udah dimengerti tentang motivasi seorang hamba Tuhan. Jadikan Matius 14 ayat 14 itu motivasi kita melayani. Tanyakan selalu pada diri sendiri. Tiap kali kita lihat orang banyak, muncul apa di hati? Manusia akhir zaman, menurut 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Itu manusia akhir zaman. Coba Pak Pendeta Simon tayangkan dulu ayat itu. Apa ciri manusia akhir zaman? Sampai ayat 2 saja. Simpulkan dengan satu kalimat, satu kata di ayat 2. Egois, betul. Nggak mau tahu yang lain. Nah saudara, jangan roh akhir zaman ini kena dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Kalau roh ini ada celaka kita. Saya marah kepada pendeta-pendeta karismatik, pendeta-pendeta Pantekosta yang rumahnya pakai satpam. Saya tuh marah gitu. Mereka marah balik kepada saya. Gak peduli saya. Bayangkan pendeta kok rumah pakai satpam. Kayak selebritis saja. Ya betul gak? Jadi pendeta itu kena ayat ini. Egois. Rumah pakai satpam itu cuma 2 alasannya. 1, semua tamu di screening oleh satpam itu. 2, berarti di rumahnya banyak harta. Karena dia mau privacy, nggak mau diganggu. Jangan jadi hamba Tuhan, jadi ada bintang film kalau begitu. Saya berkata pendeta yang rumahnya pakai satpam dosanya besar. Dosa pertama, dia menghina malaikat. Loh betul tidak? Dia menghina malaikat itu pendeta, bertobat. Kenapa? Kenapa saudara tertawa? Ya, siapa lebih sakti, malaikat atau satpam? Ayo coba. Nah yang kedua itu bicara lagi, dia screening. Kalau yang datang pakai Mercy langsung pintu buka sendiri. Kalau yang turun naik becak tunggu dulu. Jahat itu. Saudara, motivasi ini harus kita jaga. Apa yang timbul di hati kita ketika kita lihat orang banyak? Ini saya itu ajar anggota tim anak-anak kami semua dimanapun juga. Dia tadi naik becak dari Lembang, Hotel Lembang ke Mi Aloy, jauh atau dekat? Saudara, saya kaget juga. Dia bayar becak 50.000. Akhirnya becaknya nungguin dia selesai makan, dia balik lagi. Bayang. Karena berapa hari dia tahu bagaimana hati saya untuk tukang-tukang becak.